tengok ke sana, ke barisan tangan, semuanya gini. Iya. Serius, yang barisan depan itu tadi kebanyakan pada tidur ya sini. Ya, enggak terlalu mau namanya ini. Kayaknya ini yang besar, yang hitam. Iya. Nah, kemarin yang kecil-kecil yang semangat, sekarang yang kecil yang tidur, yang besar yang semangat. Nah, lanjut. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka aku akan kasih jaminan setelah meninggal, yaitu surga. Setelah meninggal, masa belum meninggal dapat surga? Setelah meninggal itu mendapatkan surga. Cuma hanya bersolawat 1000 kali. Tapi jangan diartikan gini. Misalkan kita bersolawat 1000 kali, terus kita udah nggak melakukan amalan lainnya. Misalkan kita dari pagi itu udah solawat 1000 kali, terus kita langsung pede, misal udahlah nggak usah melakukan amalan-amalan apa saja, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Yang penting katanya Mas Jeffrey tadi pagi ketika kita bersolawat 1000 kali udah mendapatkan surga. Jangan diartikan gitu. Iya, itu sifatnya setiap hari berkelanjutan. Coba gini, misalkan katanya kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh kita mendapatkan pahala dunia dan seisinya. Buktinya setelah kita melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita ke Alfamart kan nggak kita langsung ambil kan, kita harus bayar. Nah, iya, kita beli somai kita harus bayar. Katanya betul. Ya kan hutang nanti. Katanya mendapatkan dunia dan seisinya. Berarti Mas Jeffrey bohong gitu nanti. Bukan, jangan diartikan gitu ya. Yang sholawat tadi juga ya jangan diartikan gitu. Maksudnya kayak gitu itu bertahap setiap hari. Jadi kita setiap hari itu mempunyai amalan kayak gitu. Bersolawat 1000 kali setiap hari. Jadi pas Allah memanggil kita itu pas kita dalam melakukan amalan bersolawat gitu. Bukan berarti kita melakukan solawat 1000 kali kita udah santai, los, gak mikirin apapun gitu. Jangan diartikan gitu. Paham ya? Yang SMP paham? Paham. Kemudian diantaranya keutamaannya lagi yaitu akan dihapuskan dosanya, segala dosa-dosanya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 40 kali, maka akan aku hapuskan segala dosa-dosanya. Enak gak? Enak. Siapa yang suka ngapalin solawat setiap hari 40 kali? Gak ada. Gak dihitung. Tapi setiap hari pasti solawat. Dia gak insya Allah itu udah pasti. Kan bisa sholat itu kita bersolawat di antara di antara 2 sujud. Iya, di tahiyat awal dan tahiyat akhir. 5 dalam satu hari sholat wajibnya itu ada 5 kali, bukan 5 rakaat. 5 kali. 5 kali kali 2 berapa? 10. Terusnya sunahnya kan di sini tadi rajin-rajin. Tadi saya masih duduk di sana tuh, Mas nggak sholat sunnah gitu. Siapa? Jadi intinya ada yang ngomong itu, Mas nggak sholat sunnah gitu. Masya Allah banget itu berarti. Berarti di sini udah kebiasaan sebelum sholat itu melakukan sholat sunnah. Hah? Ya nanti dulu, ini belum selesai. Kan tadi 5 kali 2 udah dapat 10 berarti satu harinya. Kemudian sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Yang ada qobliyah, ba'diyah sholat apa aja? Zuhur, maghrib, isya. Udah. Berarti udah dapat. Oh, 6 katanya tahilnya 1, 3 berarti 13. Kan ini
Ini 6. Asar, Zuhur, Maghrib, Isya, Qobliyah, Ba'diyah berarti jadinya 6. Asar sama subuh 2. Paham nggak? Ini ikut tadinya kayak gini, dia satunya paham? Paham. Berarti udah dapat 16 tambah 2, 18. Berarti kurang setengahnya. Diawali setiap hari. Tapi kalau sholat sunnahnya rajin terus, oh ya tambah tahajud, duha. Kan di sini diwajibkan kan tahajud? Iya. Tapi kalau pagi ini, iya. Berarti pada nggak sahur? Ada yang ya, ada yang enggak. Ya, kemudian keutamaan yang lainnya yaitu barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali dalam satu hari, semua hajat-hajatnya yang ada di dunia dikabulkan. Malah bingung. Udah masuk ke hajat pasti. Siapa yang bersolawat 100 kali akan dikabulkan hajatnya. 70 hajat di akhirat dan 30 hajatnya di dunia. Jadi jangan diartikan lagi nih, jangan salah tafsirkan. Nanti bilang gini, katanya Mas Jepri, ketika kita sholawat 100 kali, nanti hajat-hajatnya kita akan dikabulkan. Ini jangan diartikan kayak gitu lagi ya. Berarti itu sifatnya itu setiap hari kita harus melakukan, setiap hari bersolawat terus, pagi, siang, intinya satu hari itu 100. Jangan sampai bolong. Setidaknya kita nggak dikabulkan di dunia, mungkin Allah akan mengabulkan yang kita inginkan itu di akhirat nanti. Ya, yang terakhir yaitu Allah, dengan kita bersolawat Allah akan memberikan kepada kita yaitu pertolongan. Bukan kemarin, dulu pernah diceritakan oleh Habib Ahmad Al-Habsyi. Jadi ada seseorang yang punya hutang 500 dirham, mempunyai hutang banyak. Kemudian seseorang itu pinjam ke seorang saudagar. Jadi di desanya itu ada satu orang yang kaya, gitu ya. Paham nggak? Ini soalnya nanti ceritanya agak jelimet, jadi harus step perlahan-perlahan. Apalagi yang masih SMP nanti nggak paham, bingung. Jadi ada seseorang yang mempunyai hutang banyak 500 dirham. Karena dia bingung tidak bisa membayarnya, jadi akhirnya dia berhutang kepada seorang saudagar. Seorang saudagar itu seorang yang kaya gitu. Hutang 500 dirham untuk melunasi hutangnya. Punya hutang 500 dirham, dia hutang kepada seorang 500 dirham. Kemudian berarti dia sudah tidak memegang, sudah tidak memiliki uang lagi. Dia bingung untuk melakukan usahanya. Tapi saat dia pinjam sama seorang saudagarnya itu membuat perjanjian. Pasti kalau kita mau meminjamkan uang kan kita harus perjanjian. Iya, harus perjanjian. Kita harus mempunyai ikatan. Kemudian setelah mempunyai janji itu, ketika sudah sampai jatuh pada waktu temponya, semisal saya punya hutang, minggu depan saya kembalikan. Kemudian saudagar ini sudah waktu seminggunya menagih kepada seseorang yang tadi hutang. Paham nggak? Paham. Nah, ternyata seseorang itu belum mempunyai uang sama sekali. Kemudian seorang saudagar ini ingin melaporkan kepada hakim. Tahu hakim nggak? Tahu. Iya. Kayak yang biasa ngurus-ngurusin itu loh. Iya, tahu kan? Gitu. Dia melaporkan seseorang itu yang hutang kepada hakim. Dan ketika sudah sampai di hakim itu dilaporkan oleh seorang saudagar itu
kejadiannya bahwasanya seseorang ini hutang kepadaku 500 dirham dan kita sudah mempunyai ikatan janji ketika sudah waktu jatuh tempo dia akan mengembalikan hutangnya kepadaku, tapi nyatanya dia tidak bisa mengembalikannya. Akhirnya seorang hakim memutuskan untuk menghukum menghukum seseorang yang hutang tadi. Tapi seseorang yang hutang tadi juga sudah ikhlas bahwasanya dia tadinya kan memang nggak bisa melunasi hutangnya, jadi dia pasrah gitu. Tapi dia gini minta permintaan kepada hakim. Ya hakim, apabila engkau ingin menghukumku, beri aku waktu 1 hari untuk melakukan pamit kepada keluarga yang ada di rumah. Kemudian seorang hakim bertanya, terus jaminannya kamu apa? Kemudian seseorang ini menjawab, jaminanku yaitu Rasulullah. Saya siap dikeluarkan menjadi umatnya Rasulullah SAW apabila saya tidak kembali ke sini lagi. Kemudian seorang hakim itu mempersilahkan seseorang yang tadi hutang itu untuk pulang ke rumahnya untuk berpamitan kepada keluarganya. Dan ketika sampai di rumah, seorang tadi menceritakan kejadiannya bahwasanya besok saya akan kembali ke hakim untuk melakukan hukumannya. Kemudian seseorang istri itu mengajak kepada suaminya, tadi itu seorang itu laki-laki ya, mengajak kepada suaminya untuk melakukan sholawat. Ini kan babnya lagi sholawat, berarti tentang sholawat terus, bukan sholat. Kalau sholat sama dzikir kemarin sudah selesai. Akhirnya dia melakukan bersholawat sampai hingga tertidur. Dan di dalam mimpinya yaitu bertemu dengan Rasulullah SAW, bahwasanya keesokan harinya setelah dia bangun agar menemui seorang gubernur yang ada di daerah tersebut. Kemudian setelah dia bangun, dia menemui seorang gubernur. Dan seorang gubernur itu merupakan seseorang yang setiap harinya itu melakukan amalan bersolawat. Bersolawat ini lagi bab sholat. Pokoknya kalau saya tanya itu solawat terus. Nah, dia melakukan amalan solawat. Dan seorang gubernur itu pas hari itunya juga dia bingung karena setiap harinya dia sudah melakukan amalan 1000 solawat. Tapi pas waktu itu dia bingung sudah sampai 1000 kali atau belum. Dan ternyata jawabannya itu ada seseorang tadi yang hutang. Dia menemui seorang gubernur. Dia menceritakan, tadi saat saya bertidur saya bertemu dengan Rasulullah SAW disuruh untuk menemui engkau dan saya mempunyai hutang 500 dirham. Kemudian suruh menemui engkau agar engkau melunasi hutang-hutangku. Kemudian gubernur bertanya kepada seseorang itu, berapa hutangmu? Hutangku adalah 500 dirham. Dan saya juga bermimpi bahwasanya seseorang gubernur itu sudah melakukan 1000 bersolawat dan solawatnya itu sudah sampai Rasulullah SAW. Kemudian gubernur itu menangis setelah mendengar itu bahwasanya solawatnya sudah sampai Rasulullah SAW. Kemudian seseorang gubernur itu memberikan kepada seseorang yang tadi hutang itu 3.500 dirham. Padahal hutangnya itu cuma 500. Berarti masih punya, kalau nanti diberikan kepada yang meminjamkan berarti tinggal 3.000. Oh 3.000 sholat, 3.000 dirham. Enggak, maksudnya ada sendiri-sendiri. Kemudian setelah diberikan 3.500 dirham itu, seseorang itu menemui saudagar yang tadi meminjamkan uangnya. Dan ternyata seseorang saudagar itu sudah menunggu di depan rumahnya, bukan di depan gang. Di depan rumahnya sudah menunggu. Dan ketika seseorang itu sampai di rumahnya, seseorang saudagar itu langsung memeluknya.
Ya ini. Karena pada saat tidur seorang saudagar sudah bermimpi bahwasanya apabila engkau melunasi hutang-hutangnya tadi yang engkau pinjamkan, engkau akan mendapatkan sholawat, akan mendapatkan syafaatku. Kemudian seseorang saudagar itu ketika sudah bertemu dengan seseorang yang tadi pinjam uangnya itu, pas bertemu tadi langsung berpelukan, langsung menangis, malah gak menerima uangnya yang 500 dirham itu, malah diberi 500 dirham sama ya saudagarnya. Bukannya mau mengembalikan, tapi malah dia memberi karena berkat dengan seseorang itu yang tadi pinjam, akhirnya dia bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita yang selalu bersolawat belum tentu bermimpi bukan bertemu. Kalau bertemu nggak tahu sih, tapi saya tahunya bermimpi gitu. Pernah nggak di sini yang bermimpi? Bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Belum. Gini, tadi sampai apa? Bermimpi. Ya, bermimpi bertemu dengan Rasulullah sehingga sini untuk mendapatkan syafaatku. Jadinya uangnya seseorang itu menjadi 4.000 dirham. Bukannya dia mengeluarkan uang, malah dia tambah menjadi 4.000 katanya tadi, ngikutin ini 4.000 dirham. Jadi di sini kita bisa ambil hikmahnya. Apabila kita dalam keadaan sulit, kita mendapatkan masalah, kita bisa dengan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kemarin sholat, kemudian berzikir. Ini yang pagi ini yaitu bersolawat. Ada yang pengen mimpi bertemu dengan Rasulullah enggak? Pengen. Jadi dulu tuh ada cerita gini, ada seseorang santri yang pengen bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Ya, dia bertanya kepada seorang gurunya. Kalau di sini gurunya siapa? Banyak, ada Ustazah Nadia, Ustazah Yuni, Ustazah Dwi. Ya, itu ada santri yang bertanya kepada gurunya, wahai guru, saya pengen bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana agar aku bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah? Kemudian seorang guru menjawab ini, nanti malam sebelum kamu tidur, kamu makan ikan asin. Ya. Kemudian seorang santri itu melakukannya benar. Pas malam harinya sebelum tidur, seorang santri itu makan ikan asin. Pasti kalau kita makan ikan asin yang dipikirkan apa? Enggak, setelah makannya itu enggak minum. Ya, pasti yang dipikirkan itu minum. Kalau kita makan loh, habis kita makan nasi, ikan asin itu sama nasi, kan kita pasti kayak gimana ya? Merasa ngasinan gitu kan? Iya, bukan haus. Kalau habis lari-lari itu haus. Ya, seret. Enggak seret. Kan kalau habis di sini suka makan pindang enggak? Enggak, di sini kan enak-enak terus ya. Daging, sop. Sopnya yang enggak ada tempe sama tusuknya. Nah itu, jadi seorang santri itu sebelum tidur itu makan ikan asin. Ya, jadi dia ingatnya itu air, dia pengen minum. Sama kiainya sama gurunya itu gak disuruh minum, jadi cuma makan ikan asin. Ketika kita makan ikan asin kan pasti di tenggorokan itu kita pengen minum lah ya, biar bisa menghilangkan rasa asinnya itu. Kemudian ketika mau tidur berarti yang dirindukan yaitu air, bukan ikan asin. Ikan asin kan sudah dimakan, apa yang dirindukan? Nah, dia merindukan airnya. Kemudian saat
malam harinya dia bermimpi bertemu. Nah betul, bermimpi dengan air, bermimpi melihat pulau, melihat lautan, melihat sungai. Iya, iya benar ceritanya gitu. Kemudian keesokan harinya seorang santri itu menemui gurunya kayaknya itu. Dia gini kayak membantah, guru, kenapa engkau memerintahkan saya makan ikan asin sebelum tidur? Buktinya saya setelah makan ikan asin malamnya saya mimpi bertemu dengan air gitu. Kemudian seorang gurunya menjawab, ya benar, karena kamu sebelum tidur itu merindukan air. Coba kalau sebelum tidur kamu merindukan Rasulullah, pasti kamu akan bertemu dengan Rasulullah. Tapi itu kayak gitu cuma orang pilihan. Gak mungkin. Tapi jarang-jarang juga sih ketika kita mau tidur, masa yang kita kepikiran Rasulullah. Yang ada kita mesti kebanyakan, apalagi yang SMA mikirkan doinya yang ada di sana. Besok gimana aku ya, gimana? Ya sekarang astagfirullah. Tapi nanti setelah ini pengalaman. enggak, saya diceritain. Ya, terus gimana kita mau mimpi bertemu Rasulullah kalau setiap malam kita selalu memikirkan seseorang yang belum tentu milik kita gitu. Nah, kalau di sini sebelum tidur apa biasanya? Baca doa. Tapi kan setelah baca doa kan kita halu-halu dulu kayak gini. Iya enggak? Nah, ya halunya besok diubah mulai nanti malam sama nanti siang. Pas tidur bertemu dengan Rasulullah, kita bayangin Rasulullah. Nah, ya kita berdoa aja. Kita bisa bermimpi sama Rasulullah dan kita bayangin surganya nanti. Wah, kita pengen apel langsung dulu. Kita pengen es tiga, ya langsung datang. Es dua datang. Pengen gak kayak gitu? Semuanya pengen, tapi berat untuk mendapatkan itu semua. Kita udah sampai sini ya, udah 5:30. Besok masih ada satu pertemuan lagi. Ini udah lama, tadi jam 5 sampai 5:30. Nah, kita tutup dengan doa ya. Salawat. Apa yang bisa salawatnya? Allahul Kafi. Loh. Ini yang paling semangat kemarin ini. Ini yang gak suka banget. Aku ngomong ini yang paling semangat langsung. Wow. Suka dinakalin sama bapaknya, Dek. Sayang banget Kita bisa sholawat ini Allahul Kafi gitu. Bisa nggak? Nanti di tanda tangan untuk kasih nilai 100. Malu dia malu. Mau nggak? Nanti kalau yang dapat nilai 100 kan sama bapak pengurusnya dikasih hadiah. Iya, tapi sama saya tak kasih hadiah juga. Yuk, Mbak Sinta. Nggak hafal. Yang hafal siapa? Kamu hafal nggak? Siapa? Alfi. Fani. Alfi. Enggak, ini Fani, yuk Fani. Enggak, kalau yang besar jelek lah. Dari sana. Enggak, bagus
yang kecil-kecil. Enak lucu dia. Ayo, Fani sama. Kenapa? Sama. Itu tidur. Ya Allah. Udah. Asik. Ayo Bang Fani. Fani sama Sita. Fani sama Sita bareng berdua. Berdua. Yuk. Fani cepetan dong. Sita. Fani cepetan. Wahid Isnen Sasa. Tepuk tangan buat kami dan kita. Oh ya, Mbak siapa? Fani. Ya tadi janji dapat hadiah ya. Ya kita doakan semoga lancar semuanya. Iya. Kan hadiah Al-Fatihah malah nanti dapat di dunia dan akhirat. Nanti dapat Al-Fatihah dari semuanya yang di sini. Ya, terkhusus untuk Mbak Devani dan siapa? Cinta, dibesarkan rezekinya, dimudahkan segala usahanya. Al-Fatihah. Mbak Fani nggak terima kasih. Kalau Al-Fatihah nggak terima kasih ya. Terima kasih. Nanti kalau es krim, Terima kasih. ya hadiahnya luar biasa sampai akhirat nanti. Semoga didengar oleh Allah. Nanti hadiahnya minta sama Mbak Yuni. Nanti kita kasih nilai 100 di situnya. Ya kurang lebihnya dari apa? Kan dari kisah yang tadi Ustadz udah ceritain, kan itu kan kalau tadi sebelumnya kan Ustadz bilang kalau kita tuh bersalawatnya itu kan istiqomah setiap hari kayak gitu. Nah tadi yang dari kisah yang Ustadz ceritain itu kan orangnya itu bersalawat ketika dia udah mau kena hukuman. Ya mungkin karunia Allah dia mendapatkan ini apa?
sesuatu yang beda, kayak mendapatkan hidayah dari Allah mungkin pas dia lagi sulit. Kan jarang dari kita, masa kita mendapatkan masalah tiba-tiba kita larinya ke Allah. Jarang kan dari kita itu kok. Ya mungkin dia karena tiba-tiba pas dia dalam benar-benar keadaan sulit, dia keadaan susah, dia langsung larinya ke Allah dan dia benar-benar yakin bahwasanya semua pertolongan itu hanya milik Allah. Dia meyakini itu semua dan mungkin dia sehingga mendapatkan hasilnya. Kalau kita mendapatkan masalah, kita larinya ke teman kita kemana? Kan paling kita cuma mendapatkan curhatan gak jelas. Ya mungkin dia dapat, tapi kan setelah itu kita masih tetap aja masalahnya. Ya paling cuma kayak sedikit plong, tapi habis itu tetap aja masalahnya. Misalkan teman gini, kita punya hutang 100.000 ke seseorang. Aku cerita ke kamu ini, ya kamu harusnya ini itu. Tapi nanti tetap masih hutangan, cuma sedikit agak meringankan gitu. Ya mungkin apa ya, kalau menurut pandangan saya bukan nggak pakai dalil. Pandangan saya mungkin karena ya itu juga suatu karunia dari Allah dan nggak semua orang itu pasti mendapatkannya, betul. Dan jarang juga dari kita semua kalau kita mendapatkan masalah yang berat. Misalkan kita punya hutang, kita mau ditangkap, kita izinnya ke rumah. Gak mungkin kita bersolawat di rumah, pasti kita kabur, kita sembunyi gitu kan. Ya, kalau aku juga ya mungkin kabur. Ya iya masa kayak kita jarang lah waktu kita bersolawat, kita mungkin keyakinannya itu kurang. Kita nggak mungkin kita akan solawat terus tiba-tiba polisi datang ya udah sama aja. Nanti kalau baru kita kesel, kita masuk dari penjara, wah tadi sebenarnya buat kesempatan pas kita keluar kita bisa kabur gitu. Nah tapi jangan gitu, kan udah tahu ilmunya banyak. Jadi besok pas jalan susah ya, pas setidaknya kita pas di apa ya mau dihukum, pas mau kita mendapatkan apa, kita pas lagi dekat sama Allah. Nah makanya saya suruh mendekatkan diri kepada Allah. Kan namanya manusia, misalkan teman-teman memang rajin di sini ya, rajin sholat duha, sholat apanya semuanya rajin pastilah ya. Amin. Ya tiba-tiba teman-teman itu melakukan hal yang buruk, misalkan lagi nyuri, pas lagi nyuri uang kayak gini, tiba-tiba Allah mencabut nyawanya. Ya masa kita pas lagi keadaan buruk Allah memanggil kita, ya makanya itu yang namanya kematian itu kan kita nggak tahu kapan datangnya itu. Walaupun kita selalu dekat sama Allah, ya tiba-tiba pas kita melakukan hal buruk Allah memanggil kita. Allah menghindari. Nah, udah ya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Apabila dari saya ada yang kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.